Beberapa tahun yang lalu, tidak seorang pun akan percaya bahwa pria ini akan menjadi pemimpin politik tertinggi di Belanda. Namun, pada bulan November 2023, partainya menjadi yang terbanyak suaranya dalam pemilihan umum. Untuk mencapai itu, dia mengungkapkan pandangannya dengan tegas. Multikulturalisme dan imigrasi massal telah terbukti gagal total. Mayoritas orang Eropa sangat jelas dengan apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan perbatasan yang aman. Mereka ingin mengakhiri imigrasi massal. Mereka ingin kita mengusir imigran ilegal dan penjahat dari negara kita. Selama beberapa dekade, Belanda dianggap sebagai negara paling toleran di Eropa. Mereka melegalkan pernikahan sesama jenis, narkoba ringan, dan eutanasia sebelum negara lain. Dan selama berabad-abad, mereka merayakan pluralisme agama dan budaya sebagai kebajikan nasional. Namun, kita tahu bahwa sesuatu telah berubah ketika partai yang paling banyak suaranya mengusulkan penutupan masjid, melarang Al-Quran, dan menyatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi. Bagaimana mungkin masyarakat seperti Belanda, yang dibangun atas dasar toleransi, dapat menghasilkan seorang pemimpin yang ingin membatasinya? Ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah hasil dari proses yang diam-diam berlangsung, dari keretakan yang tumbuh selama puluhan tahun sementara semua orang berpura-pura bahwa itu tidak ada. Ini adalah kisah tentang masyarakat yang begitu terbuka sehingga suatu hari mereka tidak lagi tahu apa yang menyatukan mereka. Pada abad ke-17, meskipun Protestantisme dilarang di Prancis dan di Spanyol, di mana para penganut ajaran sesat dibakar di tiang pancang, di Belanda, umat Katolik dan Protestan hidup bersama dengan damai. Pada saat yang sama, mereka berhasil membuka diri terhadap dunia dan menjadi kekuatan komersial global. Tekanan ganda antara fragmentasi agama internal dan kebutuhan untuk berdagang dengan semua orang itulah yang membentuk reputasi mereka sebagai bangsa yang toleran. Orang Belanda memahami, jauh sebelum yang lain, bahwa Anda tidak dapat membangun kekuatan global dengan menindas perbedaan. Anda harus menyambut mereka. Dengan demikian, Amsterdam menjadi tempat perlindungan bagi kaum minoritas yang teraniaya di seluruh Eropa, serta menjadi ibu kota percetakan, kebebasan berpikir, dan perdagangan global. Namun, toleransi itu memiliki syarat. Semua kaum minoritas yang berbeda menerima kehidupan dalam kerangka budaya masyarakat Belanda. Anda boleh memiliki agama, bahasa, dan adat istiadat Anda, asalkan Anda tidak menentang norma-norma umum yang menjaga negara tetap bersatu. Norma-norma ini berakar pada Calvinisme, yang mempromosikan etika usaha individu, penghematan, dan disiplin sebagai kebajikan utama. Itu adalah kontrak tak terlihat yang dipahami oleh semua orang, meskipun tak seorang pun menamakannya. Kontrak ini tetap berlaku selama berabad-abad, menjaga keseimbangan yang rapuh antara keterbukaan, toleransi, dan kohesi internal. Dalam konteks ini, pada pertengahan abad ke-19, Belanda merupakan salah satu masyarakat paling progresif dan liberal di dunia. Mereka merupakan pelopor dalam memperjuangkan legalisasi penggunaan narkoba yang terkendali dan pengakuan hak-hak bagi kaum gay. Namun, meskipun iklim kebebasan ini, sesuatu mulai rusak. Pada tahun 1960-an, ekonomi Belanda sedang berkembang pesat. Pengangguran berada di bawah 2%. Negara itu tumbuh dengan cepat, mengekspor, dan melakukan modernisasi, tetapi tidak memiliki cukup pekerja untuk menopang pertumbuhan tersebut. Tidak ada orang yang dapat melakukan pekerjaan yang paling sulit, paling berulang, dan bergaji rendah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menandatangani serangkaian perjanjian bilateral dengan negara lain. Antara tahun 1965 dan 1975, lebih dari 110.000 pekerja datang dari Turki dan Maroko, di samping negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya, dengan penyatuan kembali keluarga, jumlah itu bertambah. Pada tahun 1980, lebih dari 200.000 imigran non-Eropa tinggal di Belanda, hampir seluruhnya terkonsentrasi di kota-kota terbesar. Istilah untuk para imigran ini jelas, mereka adalah pelanggan tetap, pekerja tamu. Idenya adalah bahwa mereka akan menjadi pekerja sementara yang datang selama beberapa tahun, menabung, dan kemudian kembali ke negara asal mereka. Namun, dengan pekerja Maroko dan Turki, hal itu hampir tidak pernah terjadi. Sebagian besar tetap tinggal bersama keluarga, adat istiadat, bahasa, dan agama mereka. Yang paling mengejutkan adalah, setelah mereka tinggal, tidak ada seorang pun di pemerintahan yang memikirkan cara untuk mengintegrasikan mereka. Tidak ada persyaratan untuk mempelajari bahasa Belanda, dan tidak ada kebijakan untuk mempromosikan kewarganegaraan atau nilai-nilai umum. Atas nama toleransi, mereka didorong untuk melestarikan praktik budaya mereka secara utuh, mempertahankan identitas agama mereka, dan mendidik anak-anak mereka dalam bahasa ibu mereka. Negara bahkan mendanai kelas bahasa Arab dan Turki dalam sistem sekolah dan mempromosikan apa yang disebut multikulturalisme pasif.
Ini seperti hidup bersama tetapi terpisah. Diasumsikan bahwa koeksistensi jangka panjang akan cukup untuk menghasilkan integrasi yang spontan. Segala bentuk asimilasi dihindari karena, dalam iklim intelektual saat itu, hal tersebut dianggap sebagai bentuk kolonialisme budaya. Maka, untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, negara Belanda menawarkan keterbukaan dan toleransi tanpa mensyaratkan integrasi sebagai balasannya. Mereka berhenti menjadi masyarakat terbuka dengan norma-norma bersama. Dalam kerangka ideologis ini, imigran ditempatkan di lingkungan tertentu di kota-kota besar melalui program perumahan umum. Seiring berjalannya waktu, komunitas tertutup mulai terbentuk menjadi masyarakat paralel sejati. Seluruh lingkungan menjadi kantong-kantong asing di mana bahasa Belanda tidak digunakan dan di mana proporsi penduduk Maroko atau Turki melebihi 80%. Anak-anak bersekolah di sekolah-sekolah dalam komunitas mereka, sementara orang tua mereka menjaga harapan yang semakin jauh untuk kembali suatu hari ke negara asal mereka. Namun, mereka tidak akan pernah kembali. Tanpa disadari, negara tersebut berhenti membangun masyarakat yang kohesif dan mulai membangun masyarakat dengan budaya yang terpisah. Meskipun pada awalnya hal ini tampaknya tidak menjadi masalah, generasi pertama yang berasal dari Maroko dan Turki bekerja keras, menerima kondisi, dan tidak terlibat masalah. Angka kejahatan mereka lebih rendah dibandingkan dengan angka kejahatan penduduk asli Belanda. Mereka mungkin tidak berbicara bahasa itu, tetapi mereka tahu bahwa mereka ada di sana untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Namun, anak-anak tersebut, yang lahir atau dibesarkan di Belanda, tumbuh di antara dua dunia. Mereka tidak terintegrasi sepenuhnya ke dalam masyarakat Belanda, tetapi juga tidak sepenuhnya menjadi bagian dari budaya orang tua mereka. Mereka tumbuh tanpa akar yang jelas, tanpa rasa memiliki, dan tanpa cakrawala yang pasti. Pada generasi peralihan ini, bagi mereka yang datang sebagai anak-anak atau lahir di negara tersebut, keretakan budaya menjadi semakin kentara, keretakan yang masih berlangsung hingga hari ini. Di lingkungan imigran, angka putus sekolah meroket, dan penguasaan bahasa Belanda hampir tidak ada. Hal ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda, frustrasi sosial, dan peningkatan signifikan dalam kegiatan kriminal. Lebih dari separuh pemuda keturunan Maroko diduga melakukan setidaknya satu tindak pidana sebelum mereka berusia 23 tahun, dengan beberapa penelitian menunjukkan angka tersebut mencapai 65%. Lingkungan seperti Balmer di Amsterdam, yang dibangun pada tahun 60-an dan 70-an sebagai proyek modernis idealis, berubah menjadi area yang terpinggirkan oleh sistem sosial, dengan tingkat vandalisme dan kejahatan yang tinggi. Tanggapan dari sistem pendidikan tidak membantu. Alih-alih bercampur, sistem pendidikan malah semakin terpisah ketika sekolah-sekolah hitam muncul, yaitu sekolah di mana lebih dari 50% siswanya berasal dari non-barat. Di beberapa daerah, ada sekolah dasar di mana lebih dari 90% siswanya berasal dari rumah imigran. Di seluruh distrik, masjid menggantikan gereja, supermarket disesuaikan dengan standar makanan Islam, dan adat istiadat masyarakat jauh dari standar sekuler dan liberal masyarakat Belanda. Namun, bukan hanya perbedaan bahasa atau agama, itu adalah perbedaan nilai budaya. Menurut sebuah studi tahun 2014 oleh Pusat Ilmu Sosial Berlin, 65% Muslim yang disurvei di Eropa Barat, termasuk Belanda, percaya bahwa aturan agama Islam harus diprioritaskan daripada hukum negara tempat mereka tinggal. Sementara 60% tidak ingin memiliki teman gay, 47% mengatakan mereka tidak dapat mempercayai orang Yahudi, dan 53% percaya bahwa Barat ingin menghancurkan Islam. Ini bukan perselisihan kecil. Mereka memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda dan seringkali tidak cocok. Hal ini dapat dilihat dalam situasi tertentu, seperti kolam renang umum dengan jam operasional yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, tekanan pada anak perempuan untuk mengenakan jilbab, dan guru yang menghadapi tantangan otoritas budaya di kelas mereka sendiri. Di beberapa lingkungan, aturan-aturan keagamaan menjadi norma-norma paralel yang bersaing dengan kewenangan negara. Karena mereka yang menjunjungnya melihat diri mereka sebagai bagian dari suatu komunitas dengan aturan-aturan mereka sendiri, yang hidup di dalam Belanda, tetapi tidak mesti dalam budayanya. Keretakan budaya ini juga mengganggu stabilitas sistem ekonomi negara. Pengangguran di kalangan warga keturunan Maroko dan Turki lebih dari 2 kali lipat jumlah warga asli Belanda. Selain itu, lebih dari 40% rumah tangga Maroko bergantung sepenuhnya atau sebagian pada bantuan negara. Tekanan pada sistem sangat besar, dengan lebih banyak pengeluaran untuk pendidikan, lebih banyak tekanan pada sistem kesehatan, dan lebih banyak investasi dalam keamanan publik. Beberapa pihak memperingatkan bahwa jika tren ini berlanjut, model negara kesejahteraan Belanda bisa menjadi tidak berkelanjutan di wilayah tertentu. Sebuah masyarakat tidak dapat menopang dirinya sendiri jika sebagian besar penduduknya gagal berintegrasi ke pasar tenaga kerja.
tetapi masih bergantung pada sistem yang didanai oleh pihak lain. Ditambah dengan semua ini, masalah mendasar yang sesungguhnya adalah bahwa selama beberapa dekade, tidak seorang pun ingin melihat apa yang terjadi. Model ini berhasil selama tidak ada yang mempertanyakannya. Perekonomian tumbuh, sementara para elit budaya mempertahankan otoritas moral mereka. Lingkungan yang bermasalah tidak lagi menjadi perhatian para pengambil keputusan. Konsensus politiknya adalah menghindari konfrontasi budaya. Partai-partai tengah kiri dan tengah kanan diam-diam sepakat untuk tidak memasukkan isu imigran dalam perdebatan elektoral. Isu ini seharusnya tidak menjadi alat politik, tidak seharusnya memecah belah negara, dan yang terutama, tidak boleh memicu rasisme. Multikulturalisme dianggap sebagai amanat moral, dan kritik apapun ditafsirkan sebagai bentuk intoleransi. Media, sejalan dengan konsensus moralnya, lebih mengutamakan cerita-cerita positif tentang integrasi, sementara data yang mengkhawatirkan tentang tingkat putus sekolah, pengangguran di kalangan pemuda, atau kekerasan di lingkungan yang terpisah dianggap hanya sebagai catatan kaki. Para akademisi yang memperingatkan adanya masalah struktural seringkali didiskreditkan, pejabat publik yang menyerukan peninjauan ulang terhadap kebijakan imigrasi seringkali dipindahkan atau dibungkam. Sementara warga yang menyatakan kekhawatiran dicap sebagai reaksioner atau xenofobia. Namun, tidak semua orang menerima kode moral baru ini. Pada tahun 2002, Pim Fortuyn, seorang sosiolog yang beralih menjadi politisi, mematahkan narasi tersebut dengan mengusulkan bahwa masalahnya bukanlah imigrasi, tetapi kurangnya integrasi, dan yang terpenting, penolakan masyarakat Belanda untuk mengakuinya. Fortuyn bukanlah seorang ekstremis sayap kanan, ia secara terbuka gay dan seorang pembela sekularisme di negara kesejahteraan. Namun, ia memperingatkan bahwa nilai-nilai liberal sedang terancam dan bahwa Islam politik merupakan ancaman terhadap kesetaraan gender, kebebasan berekspresi, dan kohesi nasional. Pencalonannya tumbuh sebagai fenomena yang tak terduga, dan dengannya muncul gagasan bahwa mungkin negara perlu membicarakan apa yang telah dibungkam selama puluhan tahun. Namun, pada tanggal 6 Mei 2002, 9 hari sebelum pemilu, Pim Fortuyn dibunuh oleh seorang aktivis radikal yang menyatakan bahwa ia melakukannya untuk melindungi umat Islam. Ini adalah pembunuhan politik pertama di Belanda dalam lebih dari 3 abad dan menjadi tanda paling jelas bahwa diam tidak mencegah kekerasan, tetapi malah memicunya. 2 tahun kemudian, episode lain mengejutkan negara itu. Theo van Gogh, seorang pembuat film dan kolumnis, dibunuh di siang bolong oleh seorang Islamis Belanda asal Maroko. Ia telah menyutradarai film pendek yang mengkritik perlakuan terhadap wanita dalam konteks Islam. Sejak saat itu, rasa takut merasukinya secara permanen, bukan sekadar takut terhadap ekstremisme, tetapi juga takut untuk berbicara, berdebat, dan berbeda pendapat. Dalam logika budaya baru, orang yang menunjukkan masalah menjadi masalah. Maka lahirlah masyarakat yang lumpuh karena identitasnya sendiri, yakin akan keterbukaannya, bangga akan toleransinya, tetapi suatu hari terbangun di negara yang tidak lagi dikenalnya. Saat itu, keretakan budaya bukan lagi masalah yang remeh, itu adalah pusat kehidupan negara yang tidak terlihat. Hal ini terjadi di lingkungan sekitar, di sekolah-sekolah, dan dalam kebencian yang terkumpul dari mereka yang merasa ada yang rusak, tetapi tidak seorang pun dapat membicarakannya. Kesenjangan antara apa yang dijalani dan apa yang dapat dikatakan inilah yang membuka pintu bagi jenis kepemimpinan yang berbeda, yang tidak disertai nuansa atau eufemisme, juga tidak menawarkan solusi yang rumit. Saat itulah Geert Wilders muncul. Seorang politisi karir yang pernah melalui partai liberal, namun frustrasi dengan kebenaran politik rekan-rekannya, mendirikan Partai untuk Kebebasan, PVV, pada tahun 2006. Dan sejak hari pertama, isunya adalah satu, Islam. Menurutnya, kebudayaan kita yang berlandaskan pada ajaran Kristen, Yahudi, dan humanisme lebih baik daripada kebudayaan Islam yang dianggapnya terbelakang. Meskipun sulit untuk diungkapkan, ia meyakini bahwa ini benar. Wilders tidak berbicara tentang multikulturalisme, ia berbicara tentang Islam sebagai ideologi totaliter yang disamarkan sebagai agama. Ia menyerukan penutupan perbatasan bagi negara-negara Muslim, penutupan masjid, pelarangan Al-Quran, dan menyatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi. Menurutnya, Islam mengajarkan kebencian, menyebarkan kekerasan, dan pada hakikatnya bersifat barbar dan penuh kekerasan. Ia ingin semua Muslim tunduk, karena hal itu tidak sesuai dengan kebebasan sebagaimana yang kita ketahui. Pernyataan brutalnya dan gaya agresifnya mendapat sambutan sosial, karena ia mengatakan apa yang dipikirkan banyak orang tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Ia bahkan menerbitkan Fitnah, sebuah film pendek yang menimbulkan kontroversi internasional yang besar. Di dalamnya, ia mengecam apa yang ia anggap sebagai hubungan antara Islam dan ekstremisme kekerasan.
dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang diselingi dengan gambar serangan teroris. Dalam pemilihan pertamanya tahun 2006, Partai untuk Kebebasan, PVV, yang dipimpin Wilders memenangkan 9 kursi di parlemen. 4 tahun kemudian, pada tahun 2010, jumlah kursinya meningkat menjadi 24, menjadikannya kekuatan ketiga terbesar di negara ini, hanya tertinggal 7 kursi di belakang kekuatan yang memperoleh suara terbanyak. Dan sejak saat itu, isu ini tidak pernah hilang. Tidak dari parlemen, tidak dari debat publik, dan tidak pula dari pusat pembicaraan. Selama bertahun-tahun, retorikanya berkembang. Ia beralih dari menyerukan penutupan masjid menjadi menuntut lebih sedikit imigrasi non-barat dan memperluas topik pembicaraannya ke keamanan dan ekonomi. Para pemilihnya belum tentu menyetujui semua usulannya, tetapi mereka sudah muak dengan kebisuan institusional. Dengan ucapannya yang menghasut, setidaknya mereka tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sosoknya tumbuh seiring dengan ketidakpuasan sosial. Semakin mereka mencoba membungkamnya, semakin besar pula pengaruhnya. Ia dikecualikan dari kesepakatan parlemen, diadili atas tuduhan hasutan kebencian, menjadi sasaran percobaan pembunuhan dan ancaman, dan hingga kini masih hidup di bawah perlindungan polisi permanen. Namun, wacananya tidak lagi marginal. Itu telah menjadi bagian dari inti perdebatan. Menurut laporan dari Institut Penelitian Sosial Belanda yang diterbitkan pada September 2024, imigrasi dan integrasi merupakan isu sosial utama bagi 37% warga negara. Sementara studi tahun 2017 dari Brookings Institute menunjukkan bahwa 45% orang Belanda menganggap Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat. Ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di sebagian besar masyarakat. Sementara politisi tradisional berbicara tentang keberagaman sebagai kekayaan, banyak warga negara mengalaminya sebagai hilangnya identitas dan akal sehat. Para pembangun tidak melakukan apapun kecuali mengumpulkan perasaan-perasaan tersebut dan mengubahnya menjadi platform politik yang beresonansi dengan sebagian masyarakat yang merasa tidak didengarkan oleh partai-partai tradisional, serta melihat bagaimana lingkungan mereka berubah tanpa seorang pun membicarakannya. Dalam pemilihan umum tahun 2023, Partai untuk Kebebasan, PVV, memenangkan 1/4 kursi dan menjadi partai dengan perwakilan terbanyak di DPR. Meskipun Geert Wilders bukan Perdana Menteri, partainya berhasil membentuk koalisi dan mendominasi agenda legislatif. Namun, pada bulan Juni 2025, Geert Wilders menarik partainya keluar dari koalisi yang berkuasa dalam perselisihan mengenai kebijakan imigrasi dan suaka, yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Dick Schoof dan runtuhnya pemerintahan. Munculnya kaum pembangun sebagai pemimpin politik merupakan hasil dari sistem yang lebih memilih diam dan menunda konflik. Namun, saat ini konflik tidak dapat ditunda lagi, dan pertanyaan itu sudah tidak dapat dielakkan. Bisakah suatu masyarakat bertahan hidup tanpa identitas bersama, tanpa berbagi bahasa, sejarah, atau visi masa depan yang sama? Selama berabad-abad, Belanda merupakan pengecualian historis, suatu bangsa yang berhasil membuka diri terhadap dunia tanpa kehilangan kohesinya dan tahu bagaimana menerima perbedaan tanpa berhenti menjadi dirinya sendiri. Suatu masyarakat yang dibangun atas dasar toleransi tetapi dalam kerangka umum. Itu adalah keseimbangan yang rapuh tetapi nyata. Saat ini, keseimbangan itu rusak. Toleransi masih ada, tetapi kohesi telah hilang. Tidak ada integrasi, tidak ada identitas bersama. Terpisah, masing-masing memiliki nilai-nilai dan aturannya sendiri. Dan bagian terburuknya adalah bahwa di antara keduanya terdapat semakin sedikit jembatan yang menghubungkan mereka. Itulah sebabnya pertanyaan yang dihadapi Belanda saat ini bukanlah apakah negara itu harus lebih terbuka atau lebih ketat, atau apakah negara itu harus menutup perbatasannya atau mereformasi model migrasinya. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah masih mungkin untuk membangun kembali akal sehat bersama di luar perbedaan. Masyarakat terbuka hanya dapat bertahan jika ada sesuatu yang dimiliki bersama oleh setiap orang. Dan ketika itu hilang, ketika kata "kita" kehilangan maknanya, suatu masyarakat berhenti menjadi masyarakat dan menjadi sesuatu yang lain. Ini adalah ruang di mana semua orang hidup bersama, tetapi tak seorang pun merasa menjadi bagian dari hal yang sama lagi. Apa yang terjadi di tahun-tahun mendatang akan memberitahu kita apakah Belanda benar-benar merupakan pengecualian, atau apakah itu hanya keseimbangan rapuh yang tidak dapat dipertahankan oleh waktu. Sekian untuk video hari ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk menonton yang berikutnya.